Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ijasis. Yaksyam, Yakshi. Hari ini kita ketemu lagi di channel kita, Reza dan Waris. Betul. PhD Traveler ya, bersama keluarga ya. Kali ini kita akan menjelaskan sedikit apa yang perlu kita lakukan ketika kita sudah submit di tahap pertama. Betul. Submit dalam artian kita mengirim email ke beberapa authority, dalam hal ini mungkin Kementerian Luar Negeri. Betul. Dan juga di CC juga ke KBRI yang ada di sini di Baku ya, dan satu lagi di panitia MFA. Panitia MFA itu artinya Ministry of Foreign Affairs ya, berarti urus untuk panitia yang ada di Azerbaijan. Betul. Kementerian Luar Negerinya. Betul. Berhubung ini adalah video lanjutan dari tahapan atau rangkaian beasiswa Haidar Aliyev Education International Grant Program 2025, maka kalau ada yang masih belum paham informasi sebelumnya, tonton video yang sudah diupload, dan juga jangan lupa follow, like, subscribe, betul. Dan juga komen di bawah. Ketika ada pertanyaan silahkan komen di bawah. Betul. Karena kita langsung bisa jawab ya. Betul. Kita juga akan upload lagi video-video lanjutan terkait dengan proses ini. Jadi ini berdasarkan pengalaman kami yang alhamdulillah menerima beasiswa ini di tahun 2024 kemarin gitu ya, dan kami dua-duanya sebagai awardee beasiswa ini PhD doktoral di Baku State University. Baku State University dengan foundationnya dari Haidar Aliyev Foundations ya. Iya. Okay. Betul. Saya rasa ketika video ini di-upload dan teman-teman menemukan video ini, pasti sudah melakukan proses pengiriman email di step 1 gitu ya. Ya, karena hari ini terakhir ya. Betul, tanggal 15. Nah, timeline itu hari ini terakhir. Ya, jadi syarat-syarat yang sudah dipenuhi di guidelines-nya atau di booklet-nya ada 8 syarat serta nomination form. Sudah dikirimkan karena tahap ini belum masuk website, masih via email. Kemudian mungkin ada yang bertanya-tanya gitu ya, kok nggak ada respon gitu dari pihak yang kita kirimi email, ternyata kenapa itu Pak? Ya mungkin banyak yang mengirim, bukan hanya kita, tetapi mungkin beberapa orang lagi, karena beasiswa ini ternyata sudah mulai booming ya sebelumnya. Iya, betul. Nah, beasiswa ini kalau kemarin kita hanya tahu beberapa orang, dan yang mendaftar pun mungkin tidak banyak. Betul. Ya. Kalau kita ketahui kemarin yang daftar itu bisa jadi sekitar kurang lebih 10 orang kali ya. Dari Indonesia. Tapi karena itu angkatan pertama. Sedangkan ini tahun kedua gitu ya, atas nama Haidar Aliyev. Dan rasanya jauh lebih banyak ya? Lebih strict juga untuk persaingannya, karena kita bersaing dengan 100 awardee dari seluruh dunia ya. Dan itu juga untuk seluruh jenjang S1, S2 dan S3. Karena kuotanya juga 100 ya. Oke. Jadi bagi teman-teman yang sudah email kemudian tidak mendapatkan respon atau tidak ada balasan sama sekali, jangan khawatir. Karena kami pun juga kemarin ternyata sama. Berharapnya itu ya, langsung direspon. Betul. Gitu. Kita harapnya kita mengirim email ke pihak panitia misalnya ataupun ke tim seleksi, mereka akan mengkonfirmasi misalnya dengan balasan terima kasih, dokumen Anda sudah kami terima dan segala macam bla bla bla, paling tidak gitu ya, untuk meyakinkan bahwa dokumen kita itu sampai. Tapi ternyata tidak ada. Ya, mungkin lebih beruntungnya tahun ini karena ini sudah periode kedua ya. Betul. Periode kedua artinya tahun kedua untuk pelaksanaan ini ya, Haidar Aliyev Foundation Scholarship ini. Jadi kalau teman-teman tidak menerima balasan sama sekali, tidak masalah, jangan berkecil hati. Memang seperti itulah rasanya. Kami pun tidak menerima notifikasi dari panitia tentang apakah email kita berhasil sampai atau tidak. Jadi semuanya hening. Jadi mungkin begitulah prosedurnya. Jadi yang pertama adalah jangan khawatir ketika tidak ada balasan atau notifikasi dari email kita. Itu yang pertama catatannya gitu ya. Yang pasti dokumen yang kita lampirkan itu lengkap. Betul. Sesuai dengan kriteria.
dan dokumennya sudah dilampirkan semua, jangan ada yang ketinggalan, sehingga kita yakin bahwa kita ya mudah-mudahan menjadi bagian dari betul. masuk ke stage kedua ya. Jadi langkah pertamanya adalah tidak berkecil hati ataupun tidak merasa was-was dan cemas ketika tidak ada notifikasi. Nah, yang kedua adalah menunggu. Menunggu ini kita melihat ada kalau kita lihat kembali lagi ke buklet ya, buklet yang ada, bahwa kita tahu ada timeline. Ini kan dari tanggal, kalau kemarin kan 15 Maret untuk mengirim email ini sampai dengan 15 Mei. Ya, 15 Maret sampai 15 Mei, berarti 1 bulan. Tapi untuk review dokumen kita melalui perwakilan Kementerian Luar Negeri Indonesia ataupun di sisi di Baku, KBRI Baku, ataupun juga ke panitia Kementerian Luar Negerinya Azerbaijan, itu membutuhkan waktu kurang lebih 2 minggu atau 15 hari sampai dengan akhir bulan ini. Betul. Ya, 31 Mei. Jadi ditunggu saja selama periode proses dokumen kita direview atau pemerintah Indonesia merekomendasikan nama-nama kita. Jadi selama 15 hari itu kita pastikan semuanya proses berjalan dan berdoa. Gitu ya. Nah, jadi timeline ini ya kita lihat itu ya ada pertanyaan juga, apakah timeline ini akurat? Iya, akurat atau tidak ya. Itu tergantung juga ya. Kalau kami kemarin ada beberapa yang timeline yang kaitannya dengan evaluasi ketika masuk Siacas kemarin, ya memang ada beberapa yang telat ya. Telat. Tapi untuk rekomendasi ini singkat saja tepat waktu. Ya, betul. Jadi sekitar perkiraan berakhir di tanggal 31 Mei atau di awal Juni, maka sekitar tanggal itulah biasanya notifikasi akan muncul. Nah, itu stage yang ketiga, tahapan yang ketiga. Yang pertama tadi kita tidak akan dapat email notifikasi biasanya, kemudian kita tunggu sampai periode pendaftaran selesai ataupun evaluasi itu selesai. Yang ketiga adalah menerima notifikasi rekomendasi via email. Betul. Karena timeline-nya kita lihat itu mulai 1 Juni baru kita bisa meregistrasi masuk ke Siacas ya. Betul. Jadi kita tunggu saja email itu, mudah-mudahan kita memenuhi kriteria yang ada dan direkomendasikan tentunya oleh Kementerian Luar Negeri melalui Kementerian Pendidikan ya. Iya, betul. Jadi partnernya. Jadi di awal bulan Juni nanti kita, bagi yang direkomendasikan oleh pemerintah Indonesia dalam hal ini sending partnernya, akan menerima notifikasi ke email kita. Email yang sesuai biasanya kita tertera ketika yang ada di nomination form. Nah, email itulah mereka membalas ke email kita. Nah, saat itu email yang datang menyatakan bahwasanya Anda direkomendasikan, kemudian dilanjutkan narasinya, kita akan masuk ke sistem Siacas web resmi yang sebagai aplikan ya. Betul, posisinya sebagai aplikan yang sudah dikelola sepenuhnya oleh tim ataupun tim review ya, tim panitia dari negara Azerbaijan. Nah, semuanya by email, makanya di awal-awal bulan itu dicek semuanya, inbox, spam, pastikan, dan itu terintegrasi dengan gawai kita atau HP kita. Ya, jangan lupa itu. Kadang-kadang kita juga lupa, kadang di spam ya, spam juga. Artinya link itu dikirimkan. Betul. Dan jangan berharap bahwa kita bisa mengkontak email yang ada tertera di pemerintah di Azerbaijan, karena karena ini dia melayani seluruh dunia, kadang-kadang tidak sempat membalas email kita gitu. Jadi seperti itu. Betul. Dan juga diperhatikan di nomination form kan kita diminta untuk melampirkan nomor kontak, bahasanya apa ya? Orang darurat, emergency. Betul, emergency, kontak emergency, kemudian emailnya. Nah, ini seharusnya ketika pengisian nomination form ini jangan dianggap sederhana. Artinya kita asal isi email orangnya, email yang tidak aktif misalnya dan segala macam,
seharusnya dipastikan email emergency ini adalah email yang memang dia juga aktif dan nomor kontaknya juga aktif. Kalau saja ketika pemberitahuan rekomendasi ini di awal Juni itu masuk ke email kita, memang email kita tidak ada masalah, maka semuanya oke. Tetapi kasusnya seperti yang kami tahun kemarin 2024, ternyata waktu kami mengirim email, kami menggunakan domain kampus, domain lembaga atau kampus emailnya. Dan saat pemberitahuan kami direkomendasikan, entah kenapa ada trouble, tidak bisa terkirim ke email lembaga kami. Itu yang nominasi untuk imigrasi ya? Betul. Pas ketika diterima. Iya, betul. Tidak masuk gitu ya. Tapi akhirnya mereka mengirim ke email darurat. Nah, untung saja email darurat kami itu cross gitu. Ya. Jadi email darurat saya yang menggunakan kebetulan Gmail. Iya, ya? Gmail. Email darurat saya email suami yang Gmail, email daruratnya suami itu email saya yang Gmail. Nah, jadi kami notifikasinya itu malah dapatnya dari Gmail, bukan dari lembaga. Nah, itu juga artinya di cross check juga dengan email emergency kita kalau seandainya menjelang sudah bergerak awal Juni itu kita belum mendapatkan notifikasi untuk masuk ke SIACAS. Betul, dicek juga email darurat kita. Nah, itu juga penting gitu ya. Tapi jangan buru-buru masuk ke SIACAS. Nah, itu yang step yang berikutnya, step kelima. SIACAS sebelum ada arahan dari email resmi kita sudah direkomendasi untuk masuk ke SIACAS, jangan dulu masuk ke SIACAS. Betul, jangan dulu di otak-atik SIACAS-nya, atau sekarang ini apalagi bikin akun nanti dulu lagi, gitu ya. Lagi musimnya sekarang ini pemerintah Azerbaijan itu menerima mahasiswa. Ya, kalau saya baca di berita online di sini, mahasiswa doktoral, tapi mungkin jalurnya jalur umum, bukan jalur beasiswa. Bukan jalur beasiswa. Jadi karena SIACAS itu juga termasuk dari tingkat perguruan S1, S2, S3 atau sekolah menengah juga disentralkan di situ. Seperti website satu pintu. Ya, website satu pintu. Betul. Jadi mereka mengevaluasinya di situ. Ya. Jadi catatannya bahwa SIACAS itu bukan hanya melayani khusus untuk beasiswa Haidar Aliyev ini, tapi dia memang mekanisme layanan masuk ke misalnya perguruan tinggi, sekolah, SMA dan lain sebagainya di pemerintah Azerbaijan. Sehingga makanya jangan dulu untuk membuat akun di SIACAS itu ketika kita belum mendapat rekomendasi atau notifikasi resmi dari email untuk masuk ke sistem, link untuk masuk ke situ. Ya. Nah, itu yang perlu diingat juga ya. Betul. Ditakutkan ketika kita sudah membuat email sekarang misalnya atau coba-coba ngetes gitu ya, karena itu memang sudah bisa diakses. Takutnya ketika kita direkomendasi nanti akunnya akan double justru malah tertolak gitu ketika kita diarahkan masuk ke situ. Terhitung dua ya betul, seperti itu. Atau ketika kita mengisi biodata kembali dianggap sudah pernah. Jadi betul. Karena kita menggunakan di situ di format data pribadi kan kita gunakan paspor ya, nomor paspor itu. Betul. Jadi kalau digunakan 2 kali nanti dia double counting ya. Betul. Nah, itu penting menurut kami berdasarkan pengalaman kemarin. Jadi tahapan-tahapan ini perlu jadi perhatian ketika kita sudah melakukan pengiriman dokumen di tahap yang pertama. Sembari menunggu tahap kedua, saran saya adalah lebih baik dipelajari dulu dokumen-dokumen berikutnya seperti misalnya ada apostil dan lain sebagainya. Atau ketika doktoral, itu mahasiswa doktoral mungkin dipelajari lagi draft proposalnya, meski proposal itu tidak dilampirkan dalam step 1 karena kalau sudah masuk tahap step 2 mengisi SIACAS dan direkomendasikan lagi, selanjutnya adalah wawancaranya tidak lain adalah sesuai ya, isi proposal biasanya gitu. Walaupun untuk kedokteran S1 mereka tes khusus untuk mata pelajaran IPA ya, fisika, kimia dan matematika. Iya, matematikanya lebih cenderung matematika IPA bukan matematika umum ya. Betul. Seperti itu. Betul. Jadi itu saran kami ada beberapa tahapan. Mungkin kalau kita review ulang apa yang harus dilakukan ketika sudah tahap 1 adalah yang pertama
pastikan bahwa kalian tidak cemas ketika tidak ada notifikasi balasan, karena itu memang berlaku. Kalaupun dapat ya alhamdulillah gitu ya. Ketika tidak dapat maka jangan cemas. Yang kedua adalah tunggu mereka mereview sampai batas akhir timeline di 15 hari sampai 31 Mei ya. Betul. Yang ketiga adalah update email kita. Artinya notifikasi gawai kita itu mesti aktif, baik email kita pribadi maupun Ya, email yang emergency. Emergency. Semuanya notifikasinya kita ngeh gitu ya, langsung cek di inbox maupun di spam. Kemudian jangan masuk CHS dulu. CHS dulu ya. Nanti beda jalurnya. Betul. Tunggu sampai instruksi resminya. Itu ya. Mungkin itu saja dari kami. Semoga teman-teman yang apply tahun ini ya bisa lulus, bisa masuk ke stage 2. Betul. Ya, artinya bisa merasakan bagaimana masuk ke stage 2 itu seperti apa, seperti kami kan paling tidak tahu kan untuk gambaran bagaimana ke depannya. Oke. Kalaupun ada apa yang perlu disiapkan lagi, lihat di video yang lainnya. Bisa komen di situ apa saran video yang dibutuhkan bagi netizen semua ya. Boleh. Betul juga itu. Jadi komen di kolom kolom komentar apa yang ingin diketahui lagi terkait dengan beasiswa ini supaya kami juga bisa menyampaikan informasi tepat sasaran gitu ya. Ya, terima kasih. Semoga bermanfaat. Halali. Cok Saol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.